digital seperti sekarang, kehidupan sosial mahasiswa Indonesia berubah drastis. Interaksi yang dulu banyak terjadi secara langsung, sekarang berpindah ke ruang-ruang digital. Media sosial jadi tempat baru buat ngobrol, belajar, dan bahkan membentuk citra diri atau personal branding. Tapi di balik semua kemudahan itu, budaya digital juga pelan-pelan menggeser nilai-nilai sosial kita. Nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan sopan santun kini punya bentuk baru di dunia maya. Perkenalkan, nama saya Nindita Putri Aiza dari rekan saya. Saya Dewi Dwiko Arifudin dari Biologi Institut Teknologi 10 November. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang fenomena budaya digital. Aku coba nih Kak, apa media sosial yang paling sering Kakak gunakan dan kenapa tuh? Kalau dari aku sendiri, untuk media sosial yang sering aku gunakan itu jelas ya, karena aku Gen Z. Aku yang pertama itu adalah Instagram, ya benar Instagram. Terus yang kedua ada TikTok, yang ketiga ada Twitter. Terus jangan lupa WhatsApp untuk komunikasi secara online ke teman-teman yang lain. Oke, gitu ya Kak. Oke, pertanyaan kedua itu menurut Kakak, medsos tuh sebetulnya bikin hubungan pertemanan jadi lebih dekat atau malah lebih jauh? Itu tergantung sih lah. Kalau menurut aku ya, semua itu tergantung regulasi dan penggunaan dari individual masing-masing. Karena apa? Karena individual masing-masing itu pasti punya cara penggunaan medsos masing-masing. Contohnya kalau kebiasaan Gen Z ini itu tentang bagaimana mereka tuh membuat second account untuk teman-teman, untuk kayak mengekspresikan diri mereka melalui akun second tersebut, dan itu biasanya itu disupport oleh teman-temannya gitu. Jadi itu jujur aja kalau second account itu kelihatannya lebih memperbaiki hubungan pertemanan. Gitu ya Kak. Oke teman-teman, itu saja perbincangan kita, dan terima kasih buat Kak Koko udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Udah ya guys, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya digital gak cuma ngubah cara kita komunikasi, tapi juga cara kita memaknai nilai sosial dan membentuk identitas diri. Gotong royong sekarang gak harus selalu tatap muka atau bertemu. Bisa lewat kolaborasi online dengan menggunakan platform yang ada. Tapi di sisi lain, budaya konsumtif juga makin kuat karena adanya tren, influencer, dan e-commerce yang makin marak dan mudah diakses di mana-mana. Mahasiswa sekarang punya dua versi, yang di dunia nyata dan yang tampil di dunia maya. Keduanya sering gak sama, tapi saling memengaruhi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Stina Klaudia dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2025. Kali ini di sebelah saya ada narasumber saya yang akan saya wawancarai. Boleh dikenalin dulu kan namanya siapa, jurusan apa, dan angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama saya Clara Octavia dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2. Baik, di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya lanjutkan ke kakak. Yang ke-1, selama ini kalau kakak ngerjain tugas kelompok atau diskusi sama kepanitiaan, lebih baik diskusi online atau offline? Kalau online kenapa, dan kalau offline kenapa? Selama ini kalau misalnya diskusi kelompok atau diskusi kepanitiaan, itu saya lebih sering diskusi offline. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya offline, komunikasinya tuh jadi lebih jelas. Dan kalau misalnya online itu ada beberapa noise atau gangguan kayak jaringan yang lemot atau misalnya responnya yang lambat. Udah sih itu aja. Yang kedua, menurut kakaknya budaya online tuh bikin mahasiswa jadi lebih konsumtif gak sih? Atau kakak sendiri udah ngalamin? Kalau misalnya udah, apa aja? Konsumtif, menurut saya itu
tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi kalau konsumtif atau enggaknya tuh tergantung dari pribadi masing-masing. Ada orang yang bisa nahan diri buat nggak jadi konsumtif, ada juga yang nggak bisa nahan diri. Nah, ini juga tuh dipengaruhi sama ekonomi. Jadi kalau misalnya ekonominya nggak memadai, ya gimana caranya bisa konsumtif gitu. Jadi nggak sepenuhnya budaya online itu mempengaruhi mahasiswa untuk menjadi konsumtif. Nah, kalau saya pribadi, saya konsumtif, tapi dalam hal makanan, bukan barang-barang lucu atau FOMO gitu. Baik, segitu aja ya Kak kayak dari saya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, sekian dari wawancara saya, terima kasih. Dari hasil observasi dan wawancara kami, ada beberapa hal yang bikin perilaku sosial mahasiswa berubah. Pertama, teknologi komunikasi yang sekarang serba cepat. Kedua, arus globalisasi budaya yang makin kuat lewat media digital. Ketiga, kebutuhan untuk eksis, seperti dikenal, dilihat, dan diakui di ruang digital. Dampaknya nggak cuma satu arah. Ada sisi positif seperti akses ilmu yang lebih luas dan kemudahan kerjasama lintas daerah, tapi ada juga sisi lain, seperti interaksi langsungnya berkurang, nilai budaya makin samar, dan muncul tekanan sosial dari budaya FOMO. Sekarang di sebelah saya ada narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh dikenalkan? Perkenalkan, nama saya Dani Wirana Yuda. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Nah, di sini Dano, aku mau wawancarai kamu nih tentang kebudayaan. Nah, di sini menurut kamu tuh perubahan budaya digital ini sebenarnya lebih banyak membawa manfaat atau sebenarnya lebih membawa ini sih justru dampak negatif bagi mahasiswa gitu? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau budaya digital tuh juga membawa manfaat, tapi juga membawa tantangan bagi mahasiswa sendiri sih. Tergantung cara kita mengaplikasikan budaya itu bagaimana. Kita berlebihan atau enggak, ataupun kita sesuai porsinya apa enggak. Jadi menurut saya ya tergantung dengan cara pengaplikasian budaya itu sendiri. Oh, jadi oke. Nah, aku punya pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan terakhir nih. Jadi, kamu punya tips nggak sih untuk mahasiswa di luar sana agar mereka tuh bisa mempertahankan dan menjaga nilai sosial norma masyarakat di era tengah budaya global yang begitu kuat? Menurut saya sih, mahasiswa juga perlu menanam akar-akar budaya sih, mulai dari gotong royong, sopan santun, dan lain-lain. Jadi mereka juga memperkuat identitas bangsa mereka itu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih untuk saudara Danu udah mau menemani saya untuk menjadi narasumber saya untuk kali ini. Terima kasih. Budaya digital udah jadi bagian dari kehidupan mahasiswa masa kini. Tapi di balik cepatnya perkembangan teknologi, kita tetap perlu bijak untuk menyikapinya. Media digital seharusnya memperkuat solidaritas, kreativitas, dan semangat gotong royong, bukan menggantikannya dengan individualisme. Identitas sosial harus